Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Kembali kita berjumpa kesempatan kali ini dalam acara obrolan budaya RRI Net. Di malam hari ini tentu ada satu topik yang akan kita bahas bersama. Topik menarik tentang budaya tentunya bersama saya Titi Sambodo dan juga nanti ada dua narasumber yang akan bersama kita di malam hari ini. Topik yang kita bahas malam hari ini cukup menarik berkaitan dengan budaya dan juga korelasinya di tengah-tengah pandemi ini bagaimana budaya itu tetap bisa berkembang dan juga narasumber yang hadir di malam hari ini adalah juga generasi-generasi muda yang tentu masih mempunyai konsen yang cukup besar terhadap budaya dan kita kulik nanti apa yang latar belakangi mereka untuk juga tertarik dengan budaya. Dan baik, langsung saja di malam hari ini terhadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama ada Mbak Rika. Selamat malam Mbak Rika. Selamat malam. Baik, yang kedua ada Mas Hanung. Selamat malam Mas Hanung. Selamat malam. Nah, kedua narasumber kita yang hadir di malam hari ini, Mbak Rika dan juga Mas Hanung adalah dua mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang, yang dimana mereka berdua ini adalah mahasiswa yang menggeluti seni budaya. Walaupun notabene mungkin nanti bisa kita klik mereka sebenarnya bukan dari jurusan seni begitu ya, tapi apa yang melatar belakang mereka, kemudian mereka tertarik dan juga mempunyai kerentak atau keinginan untuk belajar tentang budaya Jawa. Baik, yang pertama ke Mbak Rika terlebih dahulu. Perkenalan dulu Mbak Rika ya. Mungkin bisa diperkenalkan Mbak Rika ini dari jurusan apa dan juga ketertarikan awalnya ke budaya Jawa. Kenapa ini Mbak? Baik Mas Titis, perkenalkan nama saya Rika. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Ketertarikan saya pada seni itu dulu berawal dari ketika SD. Waktu SD saya diajak guru saya itu untuk menari. Nah, berawal dari situ jadinya tuh cinta, semakin suka sama seni dan akhirnya sampai kuliah pun masih bergelut di bidang seni. Masih bergelut di bidang seni sampai perkuliahannya Mbak? Iya. Berarti di SMP, SMA juga masih digeluti juga ya? Iya, waktu SMP masih bergelut, cuman ketika SMA sempat break. Tapi lanjut lagi ketika kuliah ini. Oh, di perkuliahan ada ajang untuk berlatih juga, kemudian ikut begitu Mbak Rika ya? Karena untuk mengisi waktu luang sih awalnya, tapi lama-lama semakin cinta sama seni karena tahu tentang indahnya seperti itu sih. Iya, kalau dari background keluarga mungkin ada background seni atau semacamnya? Belum ada. Iya. Ya, murni karena memang ketertarikan pada dunia seni dari kecil, mungkin dari SD sudah diperkenalkan oleh gurunya begitu ya, kemudian tertarik dan sampai di perkuliahan masih ditekuni. Nah, yang kedua ke Mas Hanung. Mas Hanung sendiri Mas, awalnya tertarik dengan budaya Jawa. Untuk perkenalan terlebih dahulu, monggo Mas Hanung. Baik, Mas, perkenalkan nama saya Hanung. Saya di Universitas PGRI Semarang, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Untuk saya menyukai seni itu berawal dari ujian praktek SMA. Kalau ujian praktek itu kan ada seni tari. Nah, saya awalnya dari situ. Saya dituntut untuk bisa menari. Padahal saya belum punya pengalaman, Mas. Dan untuk itu saya waktu masuk di Universitas PGRI Semarang melihat ada mas-mas juga generasi muda main gamelan. Dari situ saya melihat loh seru banget melihat mas-mas pada main gamelan. Itu lewat daftarnya dari mana sih gitu. Terus saya cari tahu dan akhirnya dari situ saya mulai mengikuti UKM seni ini begitu. Dari mungkin ketertarikan sejak SMA dan juga kuliah kok menabuh gamelan itu keren kayaknya gitu ya. Iya keren, apalagi kalau sekarang ini kan jarang kan Mas. Jarang ya. Iya, di tengah-tengah mungkin banyak generasi muda yang menganggap bahwa bermain gamelan kemudian seni budaya Jawa itu kuno dan juga enggak keren begitu. Kenapa sih Mas Hanung dan juga Mbak Rika kemudian mematahkan asumsi itu? Masih ada anak muda yang ternyata tertarik dengan seni budaya Jawa, terutama tari dan juga karawitan. Kalau dari Mbak Rika sendiri gimana Mbak? Kalau menurut saya sendiri justru generasi yang cinta budaya itu
suka gamelan, suka tari itu bukan kuno sih. Justru mereka itu keren. Karena semakin semakin sih sedikit pecintanya, tapi mereka masih tetap ingin menggeluti bidang itu. Kayak gitu sih. Jadi mereka bukan kuno, tapi mereka keren. Keren ya Mbak, Iya. karena jumlahnya terbatas, cenderung langka ya Mbak Rika ya. Iya benar banget. Generasi muda yang kemudian suka dengan seni budaya termasuk langka sekarang. Kalau dari Mas Hanung sendiri Mas? Kalau dari saya sendiri mungkin juga hampir sama, keren juga kalau untuk generasi muda yang cinta budaya, Iya. apalagi budaya kita kan semakin kesini semakin dicampuri sama budaya kebarat-baratan. Betul. Dan itu cuman beberapa generasi, beberapa pemuda aja yang cuman menyukai budaya. Dan dari situ mungkin kita bisa melihat dari teman-teman melihat budaya itu sungguh luar biasa. Saya sendiri yang sudah terjun langsung sangat candu gitu Mas. Candu. Sangat candu. Ketagihan gitu ya. Di saat yang lainnya mungkin kecanduan nonton film, kecanduan yang lainnya. Mas Hanung dan juga Mbak Rika kecanduan untuk belajar seni budaya, terutama karawitan dan tari begitu ya. Nah, Mbak Rika dan Mas Hanung ini adalah dua orang anak muda yang menggeluti budaya Jawa, terutama tari dan karawitan. Ada satu wadah yang mewadahi mereka, namanya UKM Kesenian Jawa Sangkatama. Nah, ini mungkin boleh diceritakan awal mulanya Mbak Rika tahu Sangkatama itu dari mana, dan juga Mas Hanung tentunya, dan apa saja sih kegiatan dari Sangkatama ini, atau di dalamnya ada kegiatan apa saja? Dari Mbak Rika mungkin Mbak. Oh iya baik. Jadi dulu saya tahu tentang UKM Sangkatama itu karena waktu pendaftaran awal, waktu Puma, itu ada promosi UKM-UKM seperti itu. Jadi saya tahu ada UKM Sangkatama dan dia menggeluti bidang tari dan karawitan yang saya suka seperti itu. Jadi saya bergabung seperti itu. Lalu untuk kegiatannya sendiri ada pementasan, ada latihan, dan salah satu program terbesarnya itu ada pementasan yang namanya Mahakarya. Mahakarya. Ya itu ada gabungan antara tari sama karawitan. Baik. Kalau dari Mas Hanung sendiri Mas, awal mula tahu Sangkatama dan juga kemudian bergelut di dalamnya sampai sekarang. Dan kegiatannya apa saja sih di dalamnya? Kalau dari Mas Hanung seperti apa Mas? Kalau dari saya sendiri tahu UKM Sangkatama itu tahu dari teman. Saya coba cari budaya Jawa yang ada di di Universitas PGRI Semarang itu UKM mana sih? Terus saya tahu dari teman. Akhirnya saya ikut daftar di UKM Kesenian Jawa tersebut. Dan akhirnya saya menggeluti di bidang karawitan karena kayak saya melihat karawitan sangat bagus kan. Terus untuk kegiatan sendiri dari UKM Sangkatama, khususnya saya di bidang karawitan, di situ kita latihan langsung secara menggunakan gamelan. Gak cuma gamelan, kemudian kita juga latihan menggunakan gamelan juga. Gitu. Gamelan juga sudah dipakai ya? Sudah. Iya. Cenderung lebih sulit mana sih Mas pakai gamelan sama gamelan aslinya? Sebetulnya sulitan ke gamelan karena suaranya juga beda kan Mas pastinya. Gitu. Baik. Nah, ketika teman-teman yang lain memilih untuk mengikuti kegiatan ekstra, kan ini UKM juga mungkin kegiatan ekstra di kampus begitu ya. Ada nggak sih Mas komentar miring dari sekeliling, dari kiri kanan, dari teman-teman, atau bahkan mungkin dari keluarga begitu yang kok ikut kegiatan budaya? Ada gak sih Mas? Ada sih beberapa sebetulnya. Kayak kamu kok ikut budaya kuno gitu kan. Padahal itu udah seperti bapak-bapak biasanya yang menonton wayang, pementasan gitu kan bapak-bapak. Sedangkan saya kok sebagai anak muda gak mengikuti tren zaman gitu. Padahal di budaya kesenian Jawa ini kita juga bisa kok merubah yang kuno menjadi yang modern gitu. Sepertinya kita menggunakan gamelan atau mengimprove berbagai macam alat musik menjadi musik yang modern gitu. Bahkan packaging mungkin ketika pentas bisa dibikin kontemporer kekinian juga bisa ya Mas? Iya bisa. Oh iya. Baik, kalau dari Mbak Rika Mbak, ada komentar miring atau bahasa sekarangnya ada yang julid gak sih Mbak ketika Mbak Rika ikut kegiatan budaya Jawa kayak gini? Sudah pasti ada ya Mas. Jadi dulu mungkin kebanyakan teman-teman kayak gini, apa sih manfaatnya ikut gitu, apa sih enaknya ada di budaya, kayak kamu tuh nggak modern gitu loh, kayak ketinggalan zaman gitu kan. Padahal ya memang budaya itu ya harus dikembangkan terus ya supaya nggak hilang. Jadi ya
saya merubah mindset teman-teman saya tentang budaya kuno, budaya nggak ada manfaatnya itu dengan saya menunjukkan manfaat dari budaya. Apa sih indahnya kebudayaan itu, kayak jadi dari wayang kulit, jadi pementasan-pementasan, bahkan sampai akhirnya teman-teman itu waktu menonton pagelaran dari UKM Sangkatama, mereka sampai berpikir, oh ternyata bagus ya budaya seni itu bagus, indah kayak gitu. Dan penontonnya ketika ada pementasan nggak kalah ya Mbak sama hiburan-hiburan yang lainnya ya? Nggak kalah sama konser artis terkenal sih. Betul, karena mungkin langka dan mereka kadang nggak tahu asiknya di mana begitu ya. Apalagi mungkin kalau ada pementasan ketoprak, tari, karawitan yang bagus, wah mereka justru mungkin tertarik begitu ya. Ya, nah kita kan sekarang juga sedang di masa pandemi, Mas dan Mbak. Tentu bukan hanya sektor ekonomi, sosial, bahkan pendidikan juga, di mana Mas Hanung dan juga Mbak Rika masih menjalani juga di bidang budaya. Terutama Mas Hanung dan Mbak Rika juga bergelut di dalamnya walaupun masih di lingkup dunia pendidikan begitu ya. Nah, ada dampaknya nggak Mbak selama pandemi ini ke kegiatan UKM Sangkatama ini? Dampaknya tentu saja ada ya, karena dari segi peminat dari kalangan mahasiswa pun juga menurun kayak seperti itu. Dan ketika kita ingin mengadakan kegiatan, misal pagelaran atau latihan pun menjadi terbatas, seperti itu sih. Jadi sangat berdampak banget, dan kadang ada justru kayak sanggar-sanggar yang sampai vakum karena pandemi ini. Sampai vakum karena tidak boleh berkerumun begitu ya. Notabene kegiatan seni budaya kan kegiatan yang kadang mendatangkan massa begitu, berbasis massa. Nah, sedangkan di sini terbatasi. Kalau dari Mas Hanung sendiri Mas, mungkin selama pandemi ini kegiatan UKM Sangkatama lebih berfokus kemana dan mensiasati kegiatan seperti apa ini? Kalau dari UKM Sangkatama kan di karawitan itu harusnya secara berlangsung gitu kan Mas. Kita menggunakan alat, jadi mau nggak mau kita harus bisa memainkannya secara langsung. Jika kita menggunakan gamelan yang sudah saya tadi bilang, kita menyiasatinya menggunakan itu. Atau enggak kita kasih pengetahuan kepada teman-teman semuanya menggunakan materi macam-macam gamelan, terus cara memainkannya. Dan juga kita dari teman-teman Jawa Kesenian Jawa itu nanti ada latihan langsungnya. Kita menyiasati dan terbatas begitu, kita buat jadwal semisal kelompok begitu Mas. Iya, dengan jumlah orang terbatas tetap melaksanakan protokol kesehatan begitu ya. Baik, sahabat budaya, sangat menarik obrolan dengan teman-teman dari UKM Sangkatama, Mbak Rika dan Mas Hanung. Akan kita kupas lebih banyak nanti pengalaman Mas Hanung dan juga Mbak Rika tentang UKM Karawitan yang digeluti Mas Hanung, UKM Tari yang digeluti Mbak Rika seperti apa. Mungkin Anda generasi muda juga tertarik untuk belajar seperti apa sih UKM Tari ataupun seni tari dan juga seni karawitan itu seperti apa. Nanti akan kita kupas lebih mendalam setelah satu selingan berikut ini. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia, dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
RRI Budaya masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net, masih bersama Mbak Rika dan juga Mas Hanung. Di kesempatan kali ini masih membahas seputar perkembangan seni budaya di masa pandemi, terutama ini yang menggerakkan anak-anak muda. Nah, beliau berdua anak-anak muda hebat ini karena notabene di tengah pandemi sulitnya untuk berkumpul, sulitnya untuk saling bersosialisasi, mereka masih berupaya untuk tetap memasyarakatkan dan juga belajar seni budaya. Baik, Mbak Rika dan Mas Hanung, mungkin kita masih membahas ini seputar pandemi. Tentu selama pandemi ini kan juga terbatas sih begitu ya Mas dan Mbak, kegiatan terutama di UKM Sangkatama sendiri. Nah, kalau dari teman-teman Mas Hanung dan Mbak Rika sendiri, ketika mungkin juga pembelajaran kan lebih banyak dari rumah begitu ya. Nah, ini apakah tim juga masih berkumpul di kampus dan juga kemudian masih terus continue berlatih atau seperti apa? Monggo Mbak Rika. Ya. Kalau untuk kegiatan seperti mengumpulkan anggota teman-teman itu mungkin ketika kita sedang mau ada event itu kita usahakan untuk latihan bersama. Yeah. Tapi kalau untuk latihan dengan anggota kita menggunakan kita laksanakan secara virtual. Jadi kita kirimkan video penjelasan tentang materi tari, tentang latihan tari, dan kita juga untuk meningkatkan semangat teman-teman biar tidak bosan. Kita ajak bikin video tari, nanti kita edit, kita up di media sosial seperti itu sih. Ya, kalau dari Mas Hanung sendiri, apakah juga hampir sama dengan Mbak Rika polanya ya Mas untuk latihan ini? Kalau dari karawitan sendiri hampir sama sebenarnya, sama kayak tari. Yeah. Kita menggunakan untuk anggota kita gunakan secara online, sedangkan untuk teman-teman budaya kita menggunakan secara langsung, semisal kita mau ada pertunjukan seperti pertunjukan wayangan atau pagelaran yang lainnya gitu. Terus untuk kendalanya sendiri untuk teman-teman semuanya itu kurang meminati gitu. Masih banyak yang tidak mengikuti latihan, kadang begitu. Jadi buat kita mengusahakan kita kasih berbagai macam kuesioner biar mereka mau mengisi begitu. Setelah kita kasih materi, kemudian mereka mengisi. Untuk itu kedepannya untuk mendapatkan sertifikat begitu Mas. Jadi mereka antusias nih Mas untuk mengikuti latihan. Iya, gitu. jadi mungkin analisis permasalahannya dari Mbak Rika dan juga Mas Hanung seperti itu ya. Kasih kuesioner dulu, kira-kira hambatan yang mereka hadapi apa sih? Maunya mereka apa begitu ya. Oke, baik, kemudian jikalau di keadaan normal saja, tidak pandemi, dalam berlatih dan juga mungkin menyelenggarakan kegiatan juga ada hambatannya, ada kesulitannya. Apalagi di masa pandemi. Nah, seperti apa sih mungkin hambatan yang dihadapi selama pandemi ini dan juga mungkin cara menyelesaikannya kalau dari Mas Hanung dan Mbak Rika seperti apa dalam berkegiatan di UKM Sangkatama? Mas Hanung dulu. Kalau untuk hambatannya seperti tadi, banyak kurangnya partisipasi dari teman-teman. Terus juga kalau untuk video kayak mengirim gamelan video gitu, kadang juga ada yang kendala sinyal atau kendala
kendala yang lainnya. Kadang kita kasih beberapa jangkauan waktu untuk mengirimkan tersebut. Terus untuk kendala selanjutnya biasanya teman-teman pada minta untuk latihan secara langsung, tapi kita belum bisa mengusahakan itu karena kita kan juga belum bisa secara langsung juga kan Mas, kita masih pandemi. Jadi itu sih Mas. Kalau dari Mbak Rika, Mbak? Kalau kendala di bidang tari itu karena kalau latihan tari itu kan olah tubuh ya, tubuh harus bergerak gitu. Jadi mungkin kalau secara virtual itu bisa kita laksanakan, kita pemberian materi melalui video tutorial, tetapi tuh untuk nangkepnya dari para anggota juga lumayan sulit sih. Kayak mungkin seharusnya kalau misal latihan secara langsung kita langsung bisa benarkan nih gerakannya harus mendak tuh seperti ini, kayak ukal seperti ini. Tapi kalau secara virtual kita tidak bisa langsung memberikan masukan. Kita kadang lewat video juga masih sulit. Seperti itu sih. Nah, untuk mengatasi kejenuhan latihan-latihan virtual ya kita mungkin ada kayak sekarang kan ada TikTok. Betul. Nah, lalu kita ajak nih kayak bikin video yang lagi viral, misal ada musik ini pakai gerakan ini. Kalau seperti itu kan teman-teman pada semangat. Jadi kayak gitu, ajak-ajak bikin video yang lagi viral, ngetren kayak gitu. Betul. Ternyata bisa dikemas sedemikian rupa juga ya. Tidak kurang akal untuk mensiasati. Baik, kita ke spesifik ke karawitan dan juga tari mungkin ya. Dari Mbak Rika dulu. Tari ini kan juga salah satu seni yang mungkin tingkat kesulitannya cukup tinggi juga ya Mbak Rika. Dari mungkin gerakan dasar nanti ke pengembangannya juga butuh waktu. Nah, kalau Mbak Rika sendiri belajar tari dulu mulai kapan dan juga kemudian kesulitan dalam belajar tari itu apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Kalau saya mulai belajar tari itu waktu SD. Waktu SD itu sudah belajar tari, cuman masih belajar gitu. SMP juga masih belajar dan sampai sekarang pun sebenarnya masih belajar ya, karena kadang kayak gerakan tari yang sulit itu misalnya kayak tari gambyong. Kayak gitu kan harus mendaknya harus seperti apa, vokalnya. Terus untuk kesulitan lainnya tuh kadang itu untuk biar bisa dapat rasanya. Karena unsur tari salah satunya adalah wirasa. Jadi untuk mendapatkan rasanya itu mungkin yang cukup sulit sih. Kayak biar rasanya itu nyampe kepada penonton. Itu yang sulit. Nah, kalau mungkin boleh dijelaskan ketika kita mau belajar tari ini, teman-teman mungkin yang tertarik untuk belajar tari Jawa, mungkin step-stepnya yang harus dilalui dari awal sampai ke tingkat yang sekarang Mbak Rika berada. Apa sih Mbak yang harus dipelajari? Mungkin kalau untuk pertama kali kan kadang ada orang yang bilang kayak misal mau diajak tari kayak bilang nggak mau, aku kaku kayak gitu ya. Mungkin untuk pertama kali kita bisa belajar olah tubuh. Kalau kita sudah olah tubuh insya Allah nanti bisa luas kayak gitu sih. Nah kalau udah luas nanti lebih gampang belajar tari. Dari kita sudah memahami tariannya, gerakannya nanti mungkin kita bisa mendengarkan dari musiknya, kita bergerak sambil merasakan musiknya, jadi rasanya juga dapat kayak gitu. Iya, dan memang kompleks begitu ya, sampai tingkat mahir mungkin. Kalau dari Mbak Rika sudah bisa menguasai beberapa tari nih Mbak sampai sekarang Mbak? Kalau saya juga masih beberapa tarian sih, mungkin tari daerah Semarang seperti tari Semarangan, Semarang Hebat, kayak masih di lingkup tari kreasi. Kalau untuk klasik karena cukup sulit, jadi ya masih tahap belajar. Kalau tari klasik lebih sulit ya Mbak tingkat kesulitannya? Iya lebih sulit soalnya tari klasik itu kan gerakannya pakem. Jadi nggak boleh kita rubah, kita harus sesuai dengan yang ada. Karena itu turun-temurun dari zaman dahulu. Jadi emang harus benar-benar gerakan pakem dan rasanya tuh harus lebih dapat. Kalau tari kreasi kan tarinya lebih seru, jadi lebih enak. Iya, dan itu lebih banyak diminati anak-anak muda tentunya. Iya, benar. Iya, kalau dari Mas Hanung, karawitan kan juga sama sulitnya Mas dengan tari. Step-step yang harus dilalui, langkah-langkah yang harus dilalui untuk belajar karawitan mulai dari awal sampai Mas Hanung bisa seperti sekarang, apa Mas yang dilalui Mas? Kalau untuk dari karawitan sendiri yang pertama kita latihan cara mitet dulu. Cara mitet. Kita cara mitet dulu terlebih dahulu, terus cara nabuhnya, cara megang gamelannya itu seperti apa, mau megang alat gamelannya seperti apa. Terus kita latih mitet. Habis itu kita nabuhnya ke dasar-dasar dulu kayak
lagu yang lancaran-lancaran biasa begitu. Kita latih itu, kemudian nanti kita rasain gimana sih udah suaranya udah pas belum gitu. Kita terus habis itu kita mulai masuk ke lagu yang seperti lagu Jawa gitu. Nanti untuk kemudian ke pementasan, masuk ke lagu-lagu pementasan. Ya. Nah, kan juga mesti ada kesulitannya seperti tari tadi Mas. Kalau dari berlatih karawitan atau berlatih gamelan sendiri, biasanya yang paling sulit apa sih Mas? Kalau yang paling sulit sebetulnya kayak ngepasin sih Mas, ngepasin antara masuknya ke lagu sama masuk ke nabuh begitu. Biasanya kita harus nyesuaiin kan iramanya kendang sama iramanya gamelan kayak saron atau gong gitu. Kita harus bisa ngepasin itu. Terus juga untuk latihan itu kita juga harus fokus. Kalau kita nggak fokus, nanti bakal hancur semuanya. Iya, terus kita juga harus hafal notasinya begitu. Iya, walaupun alatnya mungkin berbeda-beda, tapi harus jadinya harmonis begitu ya Mas? Iya begitu. Kalau ada yang salah satu kelihatan. Kelihatan ya. Apalagi kan kalau saron gitu kan bunyinya kenceng ya, gitu kan. Jadi kalau salah langsung kelihatan. Nah, apakah seorang pemain karawitan atau pemain gamelan harus menguasai semua instrumen yang ada di situ, Mas? Sebenarnya enggak sih Mas. Kalau saya sendiri juga menguasai enggak. Kita sama-sama belajar. Kamu mau belajar gamelan yang apa gitu, apa saron, kendang. Kamu sesuai hobi kamu. Jika kamu menyukai alat itu, pasti kita akan sungguh-sungguh untuk memainkannya gitu kan Mas. Jadi kita enggak mengalami kesulitan untuk saat latihan begitu. Jadi sukai dulu apa alat yang mau kita mainkan, baru kita langsung. Iya, dan setiap instrumen kan tentu ada tingkat kesulitannya masing-masing ya Mas Hanung. Kalau dari Mas Hanung sendiri, instrumen yang paling sulit apa Mas untuk dipelajari? Sebenarnya kendang sih Mas, kalau saya sendiri. Karena kita juga awalan kita yang nentuin notasinya, kita yang ngepasin kan antara satu suara gamelan yang lainnya. Jadi kita yang nentuin titiknya di situ di kendang sebenarnya yang paling kelihatan. Kalau kendangnya salah nanti alat musik yang lainnya juga ikut salah gitu. Iya. Nah, karawitan dan tari memang sepertinya berbeda begitu ya. Ini dua jenis seni yang berbeda, tapi ini kan juga saling berkaitan ternyata. Nah, ketika Mbak Rika dan Mas Hanung kemudian pentas bersama, pernah nggak sih kemudian terjadi selisih di situ karena mungkin iringannya kecepatan atau tarinya kurang pas dengan ketukan gamelannya atau seperti apa? Pernah nggak Mbak? Mungkin kalau untuk pas pementasan langsungnya belum pernah ya, karena sebelum-sebelumnya udah latihan. Tapi selama proses latihan itu ya sering terjadi ini kecepatan atau enggak pas sama gerakannya gitu. Apalagi kalau misalnya itu dari gerak tari garapan dan musik garapan. Jadi kan mungkin belum pernah dicoba sebelumnya. Jadi emang benar-benar itu baru ada seperti itu sih. Mungkin kadang ada yang enggak pas sama musiknya atau seharusnya udah ini tapi yang tarinya belum kayak gitu. Iya, pernah gregetan enggak Mas Hanung ketika ngiringi tari kemudian kok enggak pas-pas gitu ya? Kalau pada saat proses latihan mungkin kita kadang jenuh juga, kok salah terus gitu. Salah terus besok gak mau berangkat lagi. Tapi kita sering sih motivasi diri sendiri, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan Mas. Kalau untuk kita gregetan gitu mungkin enggak sih Mas, karena kita prosesnya juga kita udah semaksimal mungkin supaya kita pada saat pementasan bisa maksimal gitu. Dan ketika satu pementasan itu berhasil, rasanya di hati kayak marem gitu ya Mas ya Mbak ya. Iya betul. Iya. Seneng banget, puas, apalagi ketika kita membuat suatu pertunjukan dan apresiatornya itu sangat banyak dan kayak mereka wow ini keren, itu kayak langsung ya Allah gitu, kayak langsung dapet kayak merinding sendiri. Dan itu tentu memotivasi untuk berlatih lebih dan lebih lagi ya Mas Hanung. Iya, lebih kayak kita melihat pencapaian kita yang kemarin gitu sangat bagus, terus kita melihat kita harus memperbaiki ya lebih bagus lagi begitu. Jadi kita senang dan teman-teman juga bisa ikut puas. Iya. Berlatih itu memang sulit, tapi ketika sudah berhasil, sudah ada hasil yang dicapai, itu sangat memuaskan dan membanggakan juga. Ya, baik sahabat budaya. Kita lanjutkan kembali nanti perbincangan kita dengan Mbak Rika dan juga Mas Hanung, masih membahas seputar seni budaya Jawa yang ternyata ini sangat menarik
dan sangat fleksibel sebetulnya untuk kita bisa berlatih begitu. Tidak stigma kuno, stigma bahwa berlatih seni budaya Jawa itu sulit. Memang iya, tapi ada sisi-sisi baik dan sisi-sisi asik yang bisa kita pelajari di situ. Akan kita bahas lebih mendalam nanti. Tetap bersama kami di obrolan budaya setelah satu selingan berikut ini. Waktunya kentongan. Inilah beberapa tips kesehatan mental selama masa wabah COVID-19. Bicarakanlah isu COVID-19 hanya jam 17 hingga 19.00 per hari. Abaikan dan hapus video atau gambar terkait COVID-19 yang membuat marah atau takut. Cari topik lain untuk obrolan di rumah selain urusan COVID-19. Ciptakan harapan-harapan untuk anggota keluarga setelah berakhirnya masa wabah COVID-19. Dan bila ada tetangga yang ODP atau PDP, pastikan rasa cemas dan takut keluarga Anda hanya dibawa sampai di luar rumah. RRI Radio Tanggap Bencana. Waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer, dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. WHO menyarankan langkah perlindungan dasar terhadap virus corona. Langkah pertama yang disarankan bukan menggunakan masker, tetapi mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini disarankan karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Nah, berikut tata cara mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Dan yang kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Jika dalam kondisi tertentu tidak ada air dan sabun atau tidak dapat menggunakan air dan sabun untuk membersihkan tangan, solusi lainnya adalah dengan menggunakan hand sanitizer. RRI Radio Tanggap Bencana. Seksi batu manikan di berjoget semua di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget semua di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suang-suangnya tengkel lenter membuka tondong kuda, pak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sir pong
Smart FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ini Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti. Sahabat budaya, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Di malam hari ini masih membahas putar perkembangan seni budaya di tengah pandemi. Masih bersama Mbak Rika dan juga Mas Hanung, dua mahasiswa yang cukup hebat. Bukan sama mahasiswa dan mahasiswi, karena ada Mbak Rika juga ya. Di malam hari ini membahas putar kegiatan yang mereka geluti di seni karawitan dan juga seni tari. Nah, Mbak Rika dan Mas Hanung, ini kan juga masih aktif sebagai mahasiswa dan mahasiswi di universitas begitu ya. Kadang masalah klasik yang dihadapi mahasiswa ketika berkegiatan adalah bertumbukan dengan jadwal kuliah, dengan tugas-tugas begitu ya. Nah, kalau dari Mbak Rika dan Mas Hanung mensiasati agar juga kegiatan tetap berjalan, kuliah juga tetap berjalan, seperti apa? Dari Mbak Rika dulu. Kalau saya sebelum pandemi ya Mas. Kalau sebelum pandemi itu biasanya kan kalau kegiatan UKM itu dilaksanakannya kan malam atau enggak sore. Nah jadi kalau misalnya pagi kuliah, nanti sore sampai malam kegiatan. Jadi kalau misalnya ada tugas ya biasanya dikerjakan setelah kegiatan atau enggak selama kegiatan ya disambi nugas kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah kuliah online ya malah semakin disambi-sambi. Jadi kadang latihan tapi sambil Google Meet-an dengerin kuliah kayak gitu. Bisa lebih lebih mudah untuk disambi begitu ketika pembelajaran online gini ya? Iya bisa. Oke, pernah nggak sih Mbak juga memanfaatkan waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena waktu yang lainnya juga sudah tersita untuk latihan, untuk berkegiatan, pernah nggak? Sering sekali. Iya. Jadi kalau misalnya ada deadline tugas misalnya seminggu tapi ngerjainnya ya sudah mepet-mepet waktu pengumpulan karena ya sibuk sama kegiatan yang lainnya. Apalagi kalau biasanya udah mulai akhir periode itu kan kegiatan semakin padat. Lah itu harus benar-benar gimana caranya bisa ngerjain tugas tapi bisa kegiatan juga. Oke. Kalau dari Mas Hanung seperti apa Mas? Mensiasati kuliah tetap jalan, kegiatan tetap jalan, tidak saling berdumpiuan satu sama lain itu Mas? Kalau dari saya sendiri untuk menyiasatinya hal tersebut, kita biasanya sama seperti Mbak Rika mengerjakan tugas pada saat sela-sela latihan. Nanti kan ada gantian tuh Mas, gantian antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Nah di saat pergantian itu kita mensiasatinya untuk mengerjakan tugas begitu. Ya tetap harus ada waktu untuk nugas juga, untuk memikirkan kuliah juga begitu ya. Nah
kalau moto dari Mbak Rika dan Mas Hanung, apakah harus ada yang dikorbankan antara keduanya ketika harus sama-sama berjalan begitu? Kalau Mbak Rika gimana Mbak? Kalau bisa semua berjalan beriringan ya. Jadi nggak ada yang dikorbankan karena kuliah pun penting karena kita emang tujuannya untuk kuliah, tapi karena selama kuliah kita memilih UKM, memilih kegiatan, jadi gimana caranya supaya kedua itu tetap bisa berjalan beriringan karena kita punya tanggung jawab di keduanya. Ya, oke. Kalau dari Mas Hanung, Mas? Bener sih Mas, sebenarnya tanggung jawab, lebih ke tanggung jawab. Kalau kita sudah mau berniat untuk mengikuti sebuah kegiatan di luar perkuliahan, pasti kita juga bisa untuk melatih mengatur waktu kita begitu. Bagaimana kita mengatur antara kuliah dengan organisasi atau kegiatan yang lainnya. Iya. Ini Mbak Rika dan Mas Hanung sangat concern dalam menggeluti dua bidang ini. Nah, ada keyakinan nggak sih Mbak dari Mbak Rika dan Mas Hanung bahwa kegiatan yang saya geluti ini nantinya akan bermanfaat untuk saya di kemudian hari? Kalau Mbak Rika? Kalau saya sangat yakin karena selama di UKM Sangkatama ini yang saya dapatkan ya mungkin kita belajar kesenian, tapi yang kita dapatkan itu lebih dari itu. Kita belajar bisa bicara di depan umum, kita mendapat ilmu-ilmu lain seperti kepemimpinan atau yang lainnya, manajemen waktu terutama karena itu nanti yang bakal kita butuhkan di dunia kerja seperti itu sih. Dan lebih banyak bersosialisasi dengan orang banyak ya. Iya benar, jadi semakin banyak orang yang kita kenal kan semakin banyak relasi juga yang membantu kita di masa yang akan datang. Entah kita ada kesulitan apa. Betul. Gitu. Iya. Kalau dari Mas Hanung, bagaimana Mas ini Mas? Kalau saya juga sangat berpengaruh besar sih kalau untuk pribadi sendiri untuk antara kuliah dengan organisasi, di mana organisasi sangat mengajarkan saya cara manajemen waktu, terus cara bersosialisasi apa yang tadi dibilang Mbak Rika. Terus juga nggak cuman di kuliah juga, saya juga bisa lebih belajar ke budaya, terutama budaya Jawa begitu Mas. Iya, baik. Iya. Nah, Mbak Rika dan Mas Hanung, kalau dari UKM Sangkatama sendiri, gongnya atau kegiatan puncaknya setiap tahun apa sih sebenarnya, dan ini di tahun ini walaupun di masa pandemi masih akan dilaksanakan atau tidak? Dari Mbak Rika, mau Mbak? Iya, kalau puncak terbesar dari kegiatan UKM Sangkatama itu ada Mahakarya. Itu emang benar-benar puncak kegiatan dan pementasan yang diberikan UKM Sangkatama. Itu biasanya dilaksanakan setiap bulan Oktober dan meskipun ini di masa pandemi, tapi kita tetap mengusahakan agar Mahakarya itu tetap terlaksana. Jadi nanti kita akan melaksanakan pertunjukan virtual dan rencananya yang kita tampilkan itu pementasan wayang wong dan pementasan wayang kulit. Jadi lebih dikenalnya itu wayang sandosa. Wayang sandosa. Iya. Oh, oke. Nah, Mas Hanung mungkin bisa menambahkan wayang sandosa dan juga proses latihannya nanti seperti apa sih bakalannya ini Mas? Jadi untuk wayang sandosa itu ada serangkaian sendera tari dan juga ada pagelaran wayang kulit begitu Mas, kurang lebihnya seperti itu. Untuk proses latihan untuk saat ini kita sudah mulai mengajak para teman-teman untuk ikut latihan biar kita bisa persiapan lebih matang lagi untuk mengiringi secara live wayang sandosa tersebut. Kita mengajak para teman-teman supaya bisa pergi ke Semarang kurang lebihnya begitu 2 minggu sekali insya Allah. Kita ngajak teman-teman semuanya supaya ikut latihan gamelan dan kita nanti persiapan buat mengiringi acara tersebut begitu. Ya, sekali bermahakarya biasanya membutuhkan waktu berapa bulan sih Mbak untuk latihan sampai kemudian siap untuk pentas begitu? Kalau untuk proses latihannya mungkin berarti dari bulan Juli sampai Oktober itu berarti berapa bulan? Sekitar 4 bulanan ya Mas. Ya, seperti itu. Itu jadi proses latihannya karena untuk pementasan Mahakarya itu sendiri semuanya kita garap sendiri. Jadi dari iringan musiknya, gerak tariannya itu memang benar-benar buatan sendiri. Iya. Gitu. Dan ini nantinya akan dipentaskan secara live dan juga virtual atau seperti apakah Mas Hanung? Kalau untuk pementasannya paling kita menggunakan
lebih ke virtual. Virtual ya. Tapi untuk itu kita juga beberapa ada tamu undangan untuk menyaksikan secara langsung. Karena kita juga perlu dukungan secara langsung dari orang-orang yang sangat penting biar para teman-teman juga berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan acara tersebut. Iya. Gitu. Oke. Satu lagi, arti penting sebuah apresiasi ketika kita berlatih dan kemudian pentas seperti apa Mbak? Kalau dari Mbak Rika? Apresiasi dari sebuah pementasan itu sangat penting ya Mas, karena dari apresiasi orang-orang tuh kita bisa menambah semangat kita sendiri karena kita merasa banyak orang yang menyukai hal yang telah kita lakukan seperti itu. Dan selain itu juga kita bisa dari apresiator tersebut kan biasanya memberi masukan atau saran. Nah itu bisa menjadi apa ya, membuat kita jadi lebih baik lagi untuk kedepannya seperti itu sih. Jadi sangat penting. Ya, Mas Hanung. Kalau dari saya sendiri apresiasi juga sangat penting karena di mana kita melihat orang-orang yang kita undang kan pasti orang penting kan Mas. Nah di situ kita melihat itu dilihat sama bapak itu atau saudara-saudara yang penting lainnya. Kita bakal memaksimalkan kita dilihat. Apalagi kalau kita diliput pasti kita bakal menambah semangat kita. Nanti kita akan disiarkan di mana gitu. Pasti itu sebuah penyemangat tersendiri untuk teman-teman yang mau melaksanakan acara. Ya, dan juga itu menjadi sebuah cabukan untuk kita menampilkannya terbaik begitu. Betul. Ya. Oke. Yang terakhir untuk Mas Hanung dan Mbak Rika, satu kata untuk budaya Jawa dan juga ajakan ke teman-teman generasi muda agar juga cinta kepada budaya, tidak hanya budaya Jawa tentunya ya, budaya-budaya yang lainnya seperti apa Mbak dan Mas? Ya, kalau satu kata buat budaya Jawa itu indah. Indah. Ya, dan mungkin dari teman-teman sahabat budaya semuanya, ayo kita lestarikan budaya Jawa kita. Jangan sampai budaya kita justru diakui oleh masyarakat luar dari Indonesia ya. Karena budaya Jawa itu kan sangat indah, sangat bermakna dan mungkin unik dan susah untuk didapatkan gitu. Jadi kita jaga, kita lestarikan sebisa mungkin, semaksimal mungkin sampai kita bisa dikenal oleh banyak orang dan digemari oleh banyak orang. Iya. Kalau Mas Hanung? Kalau dari saya satu kata buat budaya Jawa itu sangat keren. Keren luar biasa. Karena di sini kita anak muda, siapa lagi kalau bukan kita generasi milenial, generasi 4.0, kita harus berusaha melestarikan budaya. Walaupun kita sudah kita didatangi sama budaya-budaya barat, kita juga harus semangat untuk melestarikan budaya kita. Jangan sampai orang luar Indonesia terutama mengenal budaya kita yang lebih lagi. Harus kita dulu gitu, baru orang lain. Ya, baik, luar biasa Mas Hanung dan juga Mbak Rika semangatnya, dan juga sahabat budaya semuanya dimanapun Anda berada, tetaplah bangga untuk memiliki kebudayaan daerah kita dan terus kita lestarikan kebudayaan daerah kita agar tetap berkembang dari masa ke masa. Mas Hanung, Mbak Rika, terima kasih kehadirannya di studio. Dan demikian sahabat budaya perbincangan kita malam hari ini dalam obrolan budaya RRI Net tentang perkembangan budaya di masa pandemi. Corona boleh menyerang, tapi budaya tidak boleh tumbang dan justru harus lebih berkembang. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali berjumpa di lain kesempatan dalam obrolan budaya RRI Net lainnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.